Dunia fitness tuh sekarang lagi cepet-cepetnya. Semua orang pengen hasil yang instan. Harus latihan tiap hari, harus dapat six pack sebelum summer. Pokoknya no days off. Dan ini buat pemula yang baru mulai terlihat sangat mengintimidasi karena kompetisi di sekitarnya itu sangat cepat dapat hasilnya. Baru 2 tahun latihan udah jadi badannya. Kalau kita ditanya, misalkan latihan udah 5 tahun, mereka bakal bilang, kok udah latihan lama badannya gini-gini aja. Alhasil kita jadi pengennya kejar-kejaran. Tapi kalian pernah nggak sih mikir, kok semakin dikejar kayaknya makin capek ya? Kok latihannya semakin banyak, kelihatannya malah semakin gak ada hasil ya? Mungkin yang kita butuhin bukan cuma soal tambah beban, tapi yang kita butuhin step back atau kita ngerem sedikit. Kalian tahu ya, meme-nya Chill Guy? Coba lihat kalau si Chill Guy lagi di gym. Dia datang ke gymnya cuma 2-3 kali seminggu. Latihannya juga nggak pernah terburu-buru. Kadang malah lebih lama ngobrol di parkiran daripada di treadmill. Soal makan, dia pilih intermittent fasting. Bukan karena lagi trending, tapi karena dia mager mikirin sarapan. Semager itu untuk makan. Dia juga males setiap 2 atau 3 jam harus makan terus. Jadi dia makan sehari cuma 2 kali. Dia juga males bikin-bikin prep meal. Nah, despite all that, kelihatannya males banget ya si Chill Guy ini. Tapi anehnya dia selalu konsisten. Badannya bisa di-maintain. Dan hidupnya kayaknya kelihatannya woles banget gitu ya. Dan mungkin itu yang kita semua butuhin. Bukan nambah pressure kiri kanan, tapi belajar jadi chill guy di industri fitness yang serba ngebut. So, kita lihat ya, cara si chill guy ini bisa hidup sehat, tapi tetap bisa seimbang dengan hal-hal yang lain. Dan yang paling penting, bisa konsisten. Sebenarnya chill guy ini bukan berarti dia males, tapi dia ngerti ritme tubuhnya. Dia latihan 2-3 kali seminggu, tapi itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Jadi ketika dia nge-gym, itu dia bener-bener take it seriously. Dia melatih ototnya dengan keras, karena dia tahu latihan dia itu cuma 2-3 kali seminggu. Kadang dia skip hari juga, karena capek kerja mungkin, atau mungkin karena acara ulang tahun. No problem buat dia, karena dia tahu rest day itu juga bagian dari proses. Iya, dia memang bukan yang paling berotot di gym. Dia bukan yang paling atletik di gym. Dia bukan yang paling lean di gym mungkin. Tapi dia yang paling lama bertahan di gym. Dan kerennya si Chill Guy ini, dia nggak FOMO atau ikut-ikutan tren. Orang-orang lagi heboh mungkin pedal gitu ya, atau lari. Nah, si Chill Guy ini bukan mikir itu salah. Karena dia tahu, longevity pada manusia itu cukup dengan memperbanyak langkah atau memperbanyak jalan. Jadi yang Chill Guy lakukan, yang bisa dia konsisten setiap minggu, jalan kaki mungkin sambil dengerin podcast. Karena buat dia, smartwatch itu udah cukup bisa track steps dia. Kata si Chill Guy, gua nggak butuh ngebakar 1000 kalori per sesi. Yang penting bisa jalan tiap hari 10.000 langkah tanpa stres. Jadi cara Chill Guy ngeliat fitness, itu dia sesuaikan dengan gaya hidup dia. Karena mungkin di kehidupan si Chill Guy, dia punya kerjaan yang lain, dia punya goals yang lain. Dia mungkin nggak cuma mau nge-gym ya. Jadi fitness ini bukan sebuah hukuman, tapi fitness ini adalah sebuah benefit. Banyak orang begitu cedera, langsung stres. Karena mungkin angkatannya turun, atau performanya lagi drop. Termasuk gua pun masih belajar. Tapi di sini kita bisa belajar dari Chill Guy. Si Chill Guy justru bilang, ya emang lagi harus ngerem. Gak semua fase hidup itu soal ngegas. Dia ngerti bahwa turun beban, itu bukan berarti dia mundur. Kadang itu cuma ngajarin tubuh buat rebuild lebih kuat. Dia ganti fokusnya ke mobility, teknik, atau bahkan cuma stretching dan jalan sore. Progres itu bukan cuma tentang nambah beban, tapi nambah kesabaran juga. Sebenarnya si Chill Guy ini jarang cedera, karena dia tahu ritme tubuhnya. Setelah dia sudah cedera dan kembali sembuh lagi, dia sekarang jadi belajar untuk mencegah terjadinya cedera. Kita belajar mencegah sebelum si cedera itu datang. Chill Guy juga nggak gampang ke distract sama tren suplemen. Dia nggak percaya ada magic powder yang bikin badan jadi overnight. Dia cuma pakainya yang esensial aja, kayak kreatin. Karena kreatin terbukti untuk meningkatkan performa dan massa otot. Selain itu, kreatin terbukti juga untuk meningkatkan kesehatan dalam otak kita. Dan si Chill Guy tahu bahwa kreatin itu memang sudah natural. Sudah secara natural diproduksi oleh tubuh kita. Dan protein hewani itu ada beberapa yang mengandung kreatin. Dia juga percaya sama whey protein. Tapi whey protein ini dianggap opsional. Karena kalau protein di rumah dia udah banyak, ya dia berarti nggak perlu whey lagi. Sesimpel itu logikanya. Karena Chill Guy tahu bahwa obses protein itu pasti nggak sustainable ke diet dia. Dan nggak lupa juga dia tahu bahwa vitamin itu penting. Vitamin yang esensial kayak vitamin C, vitamin D3, dan juga magnesium. Dia nggak pernah stresin minum 10 macam suplemen. Karena dia tahu suplemen yang dia ambil itu hanya yang benar-benar dia butuhkan. Si Chill Guy ini ngerti kalau fitness itu bukan cuma soal fisik. Makanya dia jaga tidurnya. Dia coba mendapatkan tidur 6-8 jam yang berkualitas. Dan ketika dia lagi off gym, dia nggak merasa guilty. Karena dia tahu recovery itu bukan cuma buat otot, tapi juga buat mental dia dan juga buat saraf dia. Secara pemikiran dan prinsip, dia sudah tertanam. Dia nggak bandingin diri dengan orang lain. Karena dia tahu identitas dia yang pasti. Pola pikir dia dari awal, dia melakukan fitness
bukan untuk membuktikan dirinya atau dia merasa kekurangan kesehatan. Di dalam pola pikir dia dari awal, dia sudah bersyukur dengan tubuh dan kesehatan yang diberikan. Dia juga tahu kapan waktunya harus disconnect, kapan dia perlu waktu sendiri, atau sekedar dia mau menjaga hati dia aja. Ketika mungkin dia lagi kurang tenang, dia akan step back dan mengambil waktunya. Jadi bisa dibilang manajemen stres dia itu top. Dan gak lupa yang terakhir, si chill guy ini juga jaga relasinya dengan sangat baik. Dia nggak sok-sok sigma atau sok-sok hidup sendiri. Karena dia tahu, di kehidupan ini pasti dia butuh orang di sekitar. Dia tahu kalau dia punya teman, pasangan, dan komunitas yang sehat, itu pasti bikin hidupnya lebih stabil. Si chill guy ini bukan cuma sehat di badannya, tapi juga damai di hatinya. Bukan soal seberapa keras lu latihan, tapi seberapa tenang lu bisa jalanin prosesnya. Jadi chill guy itu bukan berarti males, tapi dia ngerti ritme, tahu kapan harus jalan pelan, dan kapan harus ngerem. Gue bakal terus bahas soal gimana kita bisa punya minimalis fitness lifestyle. Latihan seperlunya, makan secukupnya, tapi hasilnya tetap nyata. Kalau lu pengen grow tanpa stres, pengen sehat tanpa ikut tren, subscribe dan nyalain notifikasinya, karena itu akan sangat membantu gue untuk terus membuat konten seperti ini. Biar kita bisa jalan bareng dan grow bareng di dalam journey ini.